seorang tabi'in, Malik bin Dinar. Ini bukan sembarangan orang. Tiap hari dari remaja sampai dia pemuda, tiap hari kerjaannya memang cuman hanya minum minuman keras, bermain judi, sampai akhirnya Allah takdirkan dia menjumpai jodohnya dan dikaruniai seorang anak. Diceritakan seorang tabi'in ini, begitu dia punya putri, putrinya itu selalu kalau dia lagi minum gitu, ditebak itu botolnya, ditumpahkan sampai pecah. Kalau dia hendak pergi berjudi, si anak langsung nempel. Sampai akhirnya berkuranglah itu amalan-amalan dia yang biasa dia lakukan dalam keseharian, ya, kemaksiatan, gara-gara ada putrinya yang dia sangat cintai. Walaupun belum genap berumur 2 tahun, memang Allah utus gitu untuk mengurangi permaksiatan yang dilakukan oleh Malik bin Dinar. Tapi sekali lagi, Allah bersifat yang namanya Ar-Rahim. Kalau Rahman, Allah berikan seluruhnya di dunia, muslim non muslim, sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Tapi sekali lagi, sifat Allah yang bernama Ar-Rahim itu hanya diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Makanya ketika sang putri yang belum 2 tahun wafat, stres itu Malik bin Dinar. Balik lagi dia menuju kemaksiatan, minum lagi, zina lagi, judi lagi. Tapi Allah mempunyai sifat Ar-Rahim. Nah, sifat Ar-Rahimnya Allah itu tergantung kita mau ngejemput atau enggak. Akhirnya dipingsanlah itu oleh Allah, mati suri Malik bin Dinar. Seraya dalam mati surinya dia bermimpi saat itu padang mahsyar bergejolak, kiamat datang, berlari-lari dia. Dalam mimpinya itu kan yang namanya tidur, an-naumu akhul mauti, tidur itu saudaranya mati. Allah ingin memperlihatkan, ternyata dalam mimpinya itu dia berlari-lari di padang mahsyar, dikejar oleh tinin. Apa itu tinin? Naga yang mempunyai sayap, ya, bermukakan ular bersayap dan terbang tinggi dan besar. Dikejar-kejar, sangat takut saat itu Malik bin Dinar, sampai akhirnya jalan dalam sebuah padang pasir yang begitu sangat luas tanpa batas, dikejar-kejar sampai akhirnya dia menemui sebuah titik yang disebut sebagai titik kakek tua. Dijumpai, kek tolongin saya. Si kakek pun bilang, boro-boro nolongin ente, saya aja jalan susah. Terus kemana saya harus lari? Silakan datang di sana. Nanti di ujung sana ada bukit, naik situ. Akhirnya berlarilah terus dikejar-kejar sampai dia, sebelum sampai ke bukit, menemui sebuah jurang. Hampir saja dia jatuh. Lantaran kenapa? Di bawah jurang itu api yang sangat menyala-nyala. Muncullah suara, ya, jangan engkau masuk kemari, silahkan belok ke kiri. Kaget dia belok, akhirnya dijumpai itu ternyata ada bukit. Bukitnya dalam keadaan tertutup. Kalau kita kan bukit banyak hijaunya, banyak ini, bukit tertutup. Begitu dia sampai di bawah bukit itu, kemudian ada suara, bukakan untuk orang ini. Terbukalah itu. Begitu dibuka, dilihat itu banyak penghuninya dari anak-anak belia. Keluarlah seorang putri yang dia kenal. Kemudian diambil tangan si Malik bin Dinar. Kemudian tangan kanan si putrinya itu menghalau hewan tinin itu sehingga jatuh terkapar. Ada ibrah yang bisa kita ambil apa? Begitu dia jumpa dengan anaknya, bukankah engkau putriku? Ya, aku diutus oleh Allah untuk menyelamatkan ayahanda.
Makanya Nabi bilang, jangan pernah kecewa, jangan pernah sedih bila mana kita kehilangan anak, apalagi anaknya masih belum baligh. Kenapa? Karena mereka nanti akan menjaga orang tuanya ketika orang tuanya dalam kesulitan di akhirat. Itu sabda Rasulullah itu. Siapapun yang pernah kehilangan anak, balita, belum balik, jangan pernah kecewa, karena itu tabungan orang tua nanti di akhirat. Dia akan menjadi pagar buat orang tuanya dan menyelamatkannya. Si putri akhirnya bilang, ayahanda, aku diutus oleh Allah ini hanya ingin menolongmu. Kemudian dipeluk. Akhirnya si anak bilang, engkau dikejar-kejar oleh hewan tinin bermuka ular, bersayap, ketahuilah sesungguhnya itu adalah amalan dosamu. Jadi ternyata dosa yang kita lakukan tiap hari dengan kesengajaan dan tidak mau bertaubat, itu nanti ketika padang mahsyar, ketika dikumpulkan, jangankan padang mahsyar, masa tunggunya udah didatangkan, itu adalah amalan dosamu. Jadi berubah menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan.